Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan lagi untuk bisa bertemu, belajar bersama kembali. Nah, teman-teman, hari ini kita mulai belajar dengan buku yang baru. Hari ini kita akan menggunakan tema 7 atau buku 1G, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengenal ketukan panjang dan pendek dalam lagu. Yang kedua, mengetahui nilai atau pelajaran yang terkandung pada sila keempat dalam Pancasila. Yang ketiga, mampu membedakan benda hidup dan tak hidup. Yuk kita mengenal ketukan panjang dan pendek pada lagu. Salah satunya pada lagu yang berjudul Hujan, ciptaan Ibu Sud. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ada garis panjang dan pendek pada lirik lagu Hujan ini. Nah, tandanya jika garis pendek berarti kita menyanyikan liriknya dengan nada pendek. Kemudian jika ada garis yang panjang, berarti kita menyanyikan lirik lagunya dengan nada yang agak panjang. Yuk kita coba bersama. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Akhirnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, begitu teman-teman. Yuk kita coba sekali lagi ya. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, itu dia teman-teman. Ketukan panjang dan pendek pada lagu. Nah, sekarang teman-teman, yuk kita mengenal nilai atau pelajaran dalam Pancasila. Sebelumnya, teman-teman kita sudah tahu pastinya ya, ada 5 sila dalam Pancasila. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sila yang keempat. Nah, ini dia lambangnya. Ada yang sudah tahu? Pastinya sudah tahu ya, insya Allah. Nah, isi sila keempat Pancasila ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Pelajaran dalam sila keempat ini yaitu sila keempat mengajarkan sikap terpuji berupa sikap mau berdiskusi atau bermusyawarah dalam hal kebaikan. Nah, teman-teman, contoh dari musyawarah itu seperti apa ya? Nah, musyawarah itu adalah membicarakan sesuatu bersama-sama. Contohnya seperti ini, bermusyawarah atau berdiskusi saat mengerjakan tugas di sekolah. Ini dia juga bermusyawarah atau berdiskusi saat bekerja kelompok di luar sekolah. Dan ada kegiatan musyawarah atau diskusi yang dilakukan oleh orang dewasa dalam pekerjaannya. Oke teman-teman, sekarang Bu Guru mau tahu nih. Teman-teman pastinya tadi sudah melihat ya, diskusi dilakukan oleh manusia. Nah, manusia ini termasuk dalam benda hidup. Ada juga yang disebut dengan benda tak hidup. Bagaimana ya ciri-cirinya atau penjelasan lebih jelasnya? Yuk kita perhatikan apa arti benda hidup dan benda tak hidup, serta ciri-cirinya. Nah, ini dia ciri-ciri benda hidup dan ciri-ciri benda tak hidup.
Yang pertama kita perhatikan dulu ya, ciri-ciri benda hidup. Benda hidup itu yang pertama butuh makan, bernafas, bergerak, berkembang. Nah, ada ciri-ciri lainnya. Tapi ini dulu yang kita bahas ya. Nah, dari ciri-ciri ini teman-teman, kita bisa tahu beberapa contohnya yaitu manusia, hewan, dan tanaman. Nah, sebaliknya, kita lihat ciri-ciri benda tak hidup. Yang pertama, tidak butuh makan. Kedua, tidak bernafas. Yang ketiga, tidak bisa bergerak sendiri. Yang keempat, tidak berkembang. Nah, itu dia kebalikan dari benda tak hidup. Yuk, kita perhatikan contoh langsungnya. Di sini ada manusia. Manusia butuh makan, bernafas, bisa bergerak, bisa berkembang. Maksudnya berkembang di sini bisa tumbuh besar ya teman-teman. Nah, kemudian contoh selanjutnya benda hidup adalah kuda. Butuh makan, bernafas, bisa bergerak, bisa berkembang. Selanjutnya ada contoh pohon. Pohon ini termasuk benda hidup juga. Butuh makan, bernafas, bisa bergerak, dan bisa berkembang. Nah, teman-teman selanjutnya ada gunung. Gunung ciri-cirinya tidak butuh makan, tidak bernafas, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa berkembang. Berarti termasuk dalam benda tak hidup. Selanjutnya ada awan dan hujan. Tidak butuh makan, tidak bernafas, tidak bisa bergerak, tidak bisa berkembang. Nah, termasuk benda tak hidup juga ya. Wah, itu dia teman-teman, penjelasan materi kita hari ini. Nah, kita sudah bernyanyi bersama mengenal ketukan pendek dan panjang dalam lagu. Kita sudah mengenal nilai dalam Pancasila dalam sila yang keempat. Kemudian kita sudah membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan video ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya dengan materi-materi lainnya. Nah teman-teman, setelah menutup video ini, yuk kita buka buku 1G dan kita kerjakan latihannya bersama-sama pada halaman 5. Semangat teman-teman! Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.